crossland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide saya siap ya? Ada yang lihat tangan saya? Masih ada yang lihat HP. Lihat tangan semuanya? Sekarang saya lihat ya? Ya? Oke. Kita mulai ya? Betul. Oh yang di bawah. Ya. Teman-teman, kenalkan nama saya Anton Wahyudi. Baru-baru ini saya dihubungi salah satu mentor saya di dunia training, dan saya dikasih nama ini, Social Media Branding Coach. Dulu teman-teman dengar saya Business Sustainability Coach, gitu kan ya? Karena saya punya buku. Nah baru-baru ini, baru saja, baru 3 bulan, saya ngebangun sosial media itu sekitar 8 bulan. Baru 2 bulan atau 3 bulan, 2 bulan yang lalu. Nah, beliau menghubungi saya dan memberikan nama ini, Social Media Branding Coach, untuk ditawarkan ke corporate seperti Astra, Astra, Telkomsel, dan lain-lain. Tahu nggak berapa sehari tampil di situ harganya? Ada yang bisa kasih jawaban? Sehari? 10 juta. Jadi 2 hari saya tampil 20 juta. Karena apa? Saya punya. Kita dapat prospek, ya kan? Dapat prospek, dapat duit. Mau nggak? Siapa yang nggak mau? Ajukan anaknya yang nggak mau. Nggak ada ya, berarti ya. Teman-teman, saya kasih tahu, saya dulu di perbankan, 7 tahun di perbankan. Saya melayani Pak Sam, pensiunan saya. Pak Sam, beliau sudah pensiun di corporate. Tepuk tangan untuk Pak Sam. Jadi saya analis pensiunan, ya, yang sesak nafas tiap bulan, pensiunan yang maksudnya. Karena membiayai anaknya nggak selesai, membiayai rumahnya nggak selesai. Ya, beruntung Pak Sam udah pensiun tapi punya penghasilan lagi selain gajinya. Beruntung juga mertuanya Pak Husin punya menantu kayak Pak Husin. Karena sudah menjadi pensiunan, siapa yang bentar lagi mau pensiun? Hati-hati Pak. Post power syndrome nih Pak. Kalau duitnya nggak ada, serius. Post power syndrome. Saya buat komunitas namanya Life Brand Community karena ini jualan saya, pintu masuk ke MW. Cuma penawarannya bukan MW, penawarannya Nutrilite. Karena MW sangat terkenal sekali, jadi saya nawarkan Nutrilite. Saya nulis buku ada 3, kemudian yang terbaru konten kreator. Siapa yang jadi konten kreatornya Facebook? Oke, siapa lagi? Ada nggak? Itu yang joget-joget apa yang kontennya yang bagus? Yang joget-joget ini? Ada yang joget-joget ini? Saya ajarkan personal branding hari ini, mau nggak? Nggak perlu joget-joget ini? Mau nggak? Serius? Yang bawa tripod siapa? 2 orang. Kemarin ada yang nggak bawa tripod. Kalau nggak punya, saya suruh bawa sapu. Ada? Suruh ikan di sapu. Nggak bawa tripod. Nanti pinjam ya ke masnya ya. 1 kan pinjam. Ini sertifikasi saya belajar banyak hal. Nah, kita belajar tentang personal branding ya. Apa itu personal branding? Ada yang tahu? Personal branding? Jual diri ya, apa sih? Benar nggak? Ya, bebas. Jadi personal branding itu adalah
bagaimana kita membuat citra diri kita di media sosial. Jadi kita mau dikenal sebagai apa di media sosial itu adalah personal branding. Jadi kalau teman-teman kontennya seperti ini, dia akan menarik audiens tertentu sesuai dengan imajinasi mereka terhadap dirinya teman-teman. Ya, itu personal branding. Maka sikap teman-teman di media sosial itu menggambarkan prospek yang akan datang ke media sosial teman-teman. Tahu nggak teman-teman? Saya 3 minggu ini, 3 minggu atau 2 minggu gitu ya, saya hentikan prospektif, lalu saya gabungkan ke dalam grup. 2 minggu atau 3 minggu itu saya sudah dapat 1000 prospek. 3 minggu, 2 minggu atau 3 minggu, 1000 prospek, dan mereka mau bayar lagi, mau nggak? Coba 1000 kali 100 berapa? 100 juta. Anggaplah konversinya 20%, berapa? 20 juta ya? Enak kan? Nanti ke AUB kita dapat duit lagi. Hangat ya di sini ya. Teman-teman, saya mau tanya satu hal. Tidak tahu konten apa yang relevan dengan personal branding saya? Ada yang seperti ini? Tidak tahu konten apa yang relevan dengan personal branding saya? Coba baca, ada nggak ya masalahnya ini? 20. Sorry. Tidak. Sebentar. Tidak tahu caranya membuat konten yang memancing audiens untuk menghubungi saya. Ada yang punya masalah ini? Nah, ini lebih banyak ya. Kali ini lebih banyak. Berarti gimana caranya prospek datang ke nomor WA kita? Itu bakal lebih banyak ya. Kurang tahu cara membangun nggak begitu banyak. Oh, banyak juga. Macam-macam, jangan malu-malu. Nah, biar saya memberikan penekanan yang mana nih yang harus saya tekankan untuk, karena bentar lagi akan ada ini. Minta tolong Pak Eko di share di grup ya. Ini sebentar lagi Pak Eko akan kirim grup. Itu tugas bentuk Excel. Waktu kalau di sini teman-teman nggak lihat, ya, nggak lihat maksud saya. Nanti ada tugasnya diisi. Bawa buku nggak? Kalau nggak bawa pulang. Masa gak mau belajar? Nah, yang sulit untuk konsisten dalam memposting konten, siapa? Oh, ini lebih banyak nih, lebih banyak ternyata. Tidak tahu cara menentukan target audiens. Nah, ini akan dibahas di tugas kita hari ini. Jadi kalau teman-teman mau datang ke sini cuma duduk santai, Anda keliru. Ya, tapi teman-teman siapkan pulpennya. Ada nggak? Keluarin pulpennya. Ya, oke. Ada bukunya? Pak yang nggak ada saya pulang. Ya, sudah? Sudah. Ya, di share sama Pak Eko, coba cek HP-nya. Di situ ada berupa itu Excel ya. Excel. Ya, sudah yang dicek ya di situ ya. Nanti kalau sudah dicek, diunduh dulu, diamkan dulu. Ya, sebentar lagi saya jelasin. Nah, ini hasilnya teman-teman. Enggak sebesar Pak Eko ya, tapi sudah 10.000. Oh, TikToknya segini. Facebooknya 14.000. Ini sekarang udah 89 ya, kalau lagi 100. Ini saya bangun akun yang kedua 4.000. Ya, ini biar teman-teman tahu aja. Ternyata ngebangun konten itu bisa dengan banyak akun, bukan cuma satu akun, bisa. Tergantung niatnya apa. Nah, ini ya dari Nutrilite, saya penghasilan saya punya bisnis Saliha facial spa. Facialnya pakai artistry dan seleksi. Artistry dan selection saya pakai facial. Kalau spa saya pakai produk sendiri. Kemudian saya main di digital produk sebagai training corporate dan coaching ya, coaching.
Ini contoh-contohnya nih. Contohnya nih, kalau produk digital dapatnya kayak gini, belasan juta. Ini per 2 minggu. Ini dapatnya 150 per 6 bulan ini. Nah, yang dilihat itu bukan ini sebenarnya, tapi 1.377 orang yang sudah beli produk digital dan masuk ke proses MW. Itu ya, itu yang penting. Nah ini code affiliate ya, ini SPY menghasilkan lumayan nih, 25-27 juta per bulan itu bersih. Pakai artis dan skin, nggak bisa masuk produknya, ya kasih jadi layanan bisa. Yang penting mau mikir. Nah, kebanyakan kita nggak mau mikir. Ada yang nggak mau mikir di sini? Ada nggak? Banyak. Ya, kesempatannya teman-teman, penjualan produk dan jasa bisa, kemudian endorsement bisa, sosial media. Nah, yang ketiga ini yang tujuan kita utama sebenarnya. Ya, dapat MBO kualitas super. Saya mau cerita begini. Saya kan tadi bilang bahwa kalau kita ngebangun media sosial dengan konten apa, dengan tujuan apa, dia akan track market yang sesuai, ya kan? Ya kan? Market yang sesuai. Kalau contoh nih, saya memang cari laki-laki, ya, daerahnya di Jabodetabek, sibuk, dan dia di kantor sudah mulai ada di middle up management. Dan benar, yang terkonversi rata-rata itu laki-laki semua, middle up management, yang di grup saya yang setelah sosmed ini. Karena sebelumnya, mohon maaf, grup saya sebelumnya ibu-ibu semuanya. Mohon maaf ya ibu-ibu. Saya jadi orang, saya pengayam ibu-ibu nih. Jadi saya ubah, saya gak berimbang kayaknya. Saya cari yang laki-laki lah, yang mirip-mirip saya. Dan alhamdulillah dapat yang mirip-mirip saya. Dia public speakingnya bisa, dia konten langsung bisa, dan sebagainya. Nah sekarang alhamdulillah dia datang, mereka datang pada hari ini. IBO baru datang hari ini. Insya Allah setahun ke depan ya, 2 tahun lagi resign ya. 2 tahun lagi resign. Targetnya 2 tahun lagi resign. Ini yang paling penting. Yang paling penting adalah dapat MBO berkualitas super. Karena apa? Karena personal branding kita kan narik orang. Tapi kalau kita kontennya slogan, kemarin saya ngisi di kementerian, dia followernya tinggi Pak Eko, di TikTok tinggi. Tapi Mas Anton, saya gimana dapat duitnya? Nggak tahu cara dapat duitnya. Ya saya gimana dapat duit? Semua konten dia tiru. Ada yang viral dia tiru. Viral gitu. Memang viral kontennya, tapi nggak dapat apa-apa dia dari TikTok. Mau buat affiliate TikTok nggak bisa, langsung jeblok angkanya. Kenapa? Dia tidak mendefinisikan audiensnya. Maka pada hari ini teman-teman agak sedikit mikir, mungkin agak hang nanti. Karena ini tugas yang paling berat dari menentukan audiens ini ya. Ya audiens, menentukan sosial media dan target paling beratnya adalah menentukan audiens. Ini paling berat nih. Mau nggak berpikir hari ini? Mau nggak? Agak sedikit berpikir. Mungkin nyahin karena panas lagi. Minum dulu, minum. Ada airnya. Ini air saya nih. Dikit-dikit tapi ya. Ya siap ya. Serius siap. Yang siap katakan saya, angkat tangannya. Belum semuanya. Yang siap katakan saya, angkat tangannya. Awas loh. Tak periksa. Sorry, saya agak militer kali ini karena beberapa tahun tidak ada tingkat ini. Ya ini penghasilan yang bisa didapatkan kalau sekarang ini di grup saya affiliate produk digital ya. Shopee affiliate dan TikTok bisa. Nah, yang paling penting ini
Karena saya kenapa saya bisa mendapatkan dari sosial media tetap mau menjalankan NW? Kenapa ya? Kenapa? Karena duitnya lebih banyak di sini dan dia bisa terus menerus. Itu pertama. Yang kedua, kalau di tempat lain produk digital ini, saya cuma mau main produk digital, orang beli selesai. Tapi kalau di NW, kenapa saya tetap menjalankan NW? Ya, itu alasannya. Kalau MLM nggak ada yang lain NW. Kalau ditawarin MLM, kalau pekerjaan yang lain oke. Tapi kalau MLM, ngapain pilihannya? Ada yang sudah mulai tergerus dengan penawaran-penawaran lain? Apa? Cangcong, cicing. Kan ada bahasanya kayak gitu. Pernah dengar nggak? Terus satu bulan kedua, bulan ketiga dapat sekian gitu. Ada ya? Tertarik sama itu? Bagus. Tertarik itu lah. Ya. Ini teman-teman. Nah, saya kembali ke sini. Sebelum saya bicara tentang bagaimana prosesnya, saya bicara ini. Ya, fondasi tidak kelihatan tapi menguatkan. Teman-teman, sebelah kiri ini dia gedung bertingkat. Teman-teman tidak lihat fondasinya kan? Tidak lihat, tapi yakin nggak dia kuat? Yakin. Sebelah kiri, sebelah kiri saya warna biru itu apa? Bubuk. Kita lihat fondasinya ini ya, yang di belakang nggak lihat. Lihat ya. Tapi kita sangat yakin bahwa dia rapuh. Yakin nggak? Nah, di dalam diri manusia ada fondasi yang tidak kelihatan. Apa itu? Itu pikiran. Pikirannya sama perasaannya, feeling. Dan nanti diajarkan sama Pak Andi. 6 bulan lagi Pak Sulit sama Bu Nur Khadijah yang akan ajarkan teman-teman. Ya, untuk feeling, abundance reformation. Itu kan gak ada yang punya. Ini abundance reformation. Lanjutkan. Transformation apa gimana? Abundance transformation. Nah, teman-teman, kalau terjadi sesuatu fakta berhadapan dengan kita, ini pikiran pasti ngomong nih. Kita 70.000 pikiran sehari, dia pasti ngomong dia. Entah omongannya apa. Kena tolak prospek, ngomong dia. Tuhan, udah berhenti aja. Jadi ngomong dia. Udah berhenti aja. Nah, kalau pikiran yang satunya bilang, iya berhenti yuk. Nah, udah jadi berhenti. Atau kemudian bisnisnya lagi turun nih, ya, bisnisnya lagi turun. Dia lagi ngomong dia satunya. Bukan. Kata siapa freedom? Kata siapa bisnisnya bisa bertahan lama gitu? Terus apa? Pasif income. Kata siapa pasif income? Belum saya itu dulu sekarang. Kalau pikiran satunya bilang, ya udah berhenti aja, udah berhenti dulu. Ada yang pernah kepikiran seperti itu? Ada? Tapi teman-teman orang yang hebat bisa balik lagi. Yang itu. Tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Keren loh. Hebat. Dan yang kedua feeling, perasaan. Nah, ini getarannya lebih kuat daripada pikiran. Jadi getarannya lebih kuat. Langsung lebih paham datanya. Getarannya lebih kuat. Jadi makanya kalau kita berusaha untuk positive thinking tapi tidak diiyakan dengan hati itu, yang kejadian biasanya yang ada di sini. Pernah nggak kayak gitu? Pernah? Siapa yang sering? Itu aku ingat kamu. Ya. Yang ketiga adalah spiritualitas, hubungan kita sama Allah. Itu nggak kelihatan semuanya, tiga-tiganya nggak kelihatan. Yang kelihatan itu tindakannya ya. Tahu-tahu ngambek, cemberut ya. Cemberut. Apa tuh Pak Musin nggak pernah ngurusin saya? Pergi
ke MLM lain. Pilihan keliru. Karena apa? Karena sepanjang teman-teman tidak bisa menyelesaikan masalah bisnis yang sekarang, mau pindah ke bisnis manapun tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah yang sama. Pegang kalimat saya ini. Kalau teman-teman tidak bisa menyelesaikan masalah bisnis yang sekarang, mau pindah ke bisnis manapun, entah konvensional, MLM lain, apalagi ya, pokoknya terserah bisnis apapun, itu akan ketemu dengan masalah yang sama. Dan teman-teman belum bisa menyelesaikan masalah itu. Ya kan? Yang selesaikan. Pertama untuk menyelesaikan adalah traffic. Ya kan? Orang datang ke media sosial teman-teman, lalu dikonversi jadi prospek kan? Baru konversi jadi EBO. Masalahnya teman-teman di mana? Di sini kan? Dan itu belum diselesaikan dari tahun ke tahun, dari 5 tahun yang lalu mungkin. Udah mau bilang, saya nggak diajarkan. Saya loh nggak pernah bilang ke Pak Uji. Pak Uji tidak ngajarin saya. Enggak, ini bisnis saya ajar belajar sendiri. Saya bilang begitu. Gubernur Rogija itu apa yang saya katakan? Saya bilang nggak diajarkan. Saya cari sendiri, belajar sendiri. Karena saya mau besar bisnis saya mau jadi emerald juga, saya jadi emerald juga. Ya, ayo tanamkan dalam hati ya Pak. Yuk ucap ini ikuti kalimat saya. Saya mau menyelesaikan masalah bisnis saya dengan kemampuan saya dan dengan ridho Allah. Yuk kita selesaikan. Sudah berjanji, sudah disadarkan, sekarang kerjain tugasnya. Harus kerjain tugas, jangan cuma iya. Ya ini 3 kunci. Siapa yang ketinggalan kuncinya? Kunci kamar yang ketinggalan ada di kamar? Nggak ada. Di bawah semua. Nah ini 3 kunci untuk membangun sosial media. Pertama adalah bangun personal branding. Nanti saya kasih tahu gimana caranya. Yang kedua strategi konten. Jadi nanti akan konten. Makanya kenapa saya minta teman-teman bawa TikTok. Kalau nggak bawa tripod ganti, minta pegangin temannya gantian. Karena akan ada praktek konten nanti di sesi sore, ya? Ya? Ada HP-nya yang masih buruk? HP-nya buruk ada? Kalau dilihat itu pakai kaca pembesar gitu. Ya? CapCut punya ya? Siapa yang nggak punya CapCut? Capcut. Nggak punya Pak. Download Pak. Download sekarang. Karena tugas kita konten. Yang nggak punya tadi siapa? Ayo Pak download. Kalau nggak punya pakai edit Instagram boleh. Ya? 3 orang tadi yang nggak punya. Siapa lagi yang nggak punya? Nah, ayo download. Ya, download. Tolong dicek di sebelahnya JWR kalau belum download. Yang kedua, strategi konten. Yang ketiga, bangun sales funnel. Sales funnel inilah yang nanti kita mulai dari traffic dikonversi jadi prospek, konversi jadi LTO. Ini namanya sales funnel. Teman-teman kalau belajar sales funnel ini ya, yang kayak gini, teman-teman harus bayar minimal 10 juta dan itu 2 hari. Ayo benar-benar belajar hari ini ya. Biar gak perlu masalahnya itu aja. Kapan sih kalian punya masalah yang saya sulit sekali ngabisin 100 juta? Masalahnya itu aja. Coba sekali-sekali kayak Pak Uzi Indonesia, sulit sekali ngabisin 100 juta. Nah ini namanya Pep. Strateginya tuh Pep Guardiola. Tahu ya? Passion. Buka ininya, buka HP-nya sambil dengerin saya, nggak apa-apa buka HP-nya. Passion, expert, kemudian profit.
Tiga-tiganya harus bersinggungan. Kalau tidak bersinggungan nggak ada duitnya. Atau kalau saya bilang lebih kuat nih, tiga-tiganya harus bersinggungan. Kalau tidak bersinggungan maka tidak dapat prospeknya. Ya, buka HP-nya. Sudah? Masing-masing? Sudah? Oke. Di situ ada passion kan? Passion. Ada? Hah? Di bagian mana? Udah, ada di paling bawah nih. Bisa cek. Saya minta tolong leaders untuk ngecek teman-teman dong. Pak Romi minta tolong langsung. Mana ada leaders 9%, 12% ada nggak? Ada nggak? Ngacok tangan? Yang dikirim Pak Eko? Hah? Excel. Ada? Hah? Sudah? Paling kiri, passion. Masing-masing saya ngecek ya, karena tidak ada fasilitatornya ini. Masing-masing saya ngecek. Passion di situ ada kalimatnya, ada kalimat gini kan? Kalau nggak dikerjakan, ya nggak enak. Passion itu bisa jadi skill. Enggak, skill dia extra. Passion itu hobi, suka. Kalau kita dilarang, itu marah. Ada bapak-bapak yang dilarang istrinya nongkrong, terus marah. Nah itu passionnya itu, nongkrong. Ada bapak-bapak yang hobinya nongkrong di kamar mandi, pegang HP, dibareng sama istrinya, marah. Nah itu passionnya itu, nongkrong di kamar mandi, pegang HP. Dan itu paling banyak terjadi di bapak-bapak ya. Akhirnya abaikan. Udah? Coba sekarang isi passionnya. Passionnya diisi. Sukanya apa? 5. Nah, kerunya begini. Passion itu bisa jadi solusi bagi orang lain. Terus ada bapak-bapak gitu ya, bilang ke istrinya, kamu, passion itu apa ya? Passionmu gak diragukan lagi, ngomel. Ada gak? Ibu-ibu suka ngomel, passion bukan itu bukan passion itu gak bisa jadi solusi orang lain. Ya cari yang menjadi solusi orang lain. Apa kira-kira? 5. Contoh kayak saya passion saya adalah memotivasi orang. Passion saya adalah nulis. Passion saya sekarang ini bikin konten. Baris kedua masih jadi misteri. Kenapa justru banyak karyawan bank yang resign padahal sibuknya akhir bulan aja. Hanya 2 hari tanggal 30, 31. Weekend pun bisa libur. Udah ketemu? Itu saya mau menyatakan pain point. Itu masalah mereka sebenarnya, tapi saya pakai sarkasme namanya. Ya. Sebenarnya sibuk tanggal 30, 31, tapi saya bilang enggak, slow living kok karyawan bank itu. 30, 31 mereka. Ya, paham? Kalau paham, ayo kita kerjakan tugas. Ya, kerjakan tugasnya. Umat. Aku bilang kan memang begitulah kawan-kawan. Kayak personal branding itu agak sedikit ini. Tapi itulah caranya. Ya, ayo kerjain. Kerjain di filenya yang tadi Excel ada audience centric. Ngisi ini. Ya, ngisi. Udah. Nah, value kontennya harus ada hubungannya dengan solusi tadi. Tadi kan di sini nih, pain point apa masalahnya? Bisa terselesaikan dengan value apa?
Kasih tahu. Kerja. Kerja. Pak Sam, ayo kerja. Ayo kerja. Ayo Pak Supir ini kerja. Ya. Ayo kerja. Oh, enak ya. Makanya jangan cuma dengerin. Deng. Ya Bu, sudah ya. Jangan malu. Apa perlu? Besok kalau dari kemarin. Itu apa? Oh, pabrik. Oh, QC. Pabrik itu kerja di bidang apa? Garmen. Masalahnya mereka apa? Masalah itu deh. Masalahnya itu apa? Iya, masalah itu. Masalah apa di sini? Ya, duitnya nggak cukup ya masalahnya. Ya berarti menawarkan income tambahan untuk karyawan. Ya. Ibu-ibu kan ibu-ibu. Apa kira-kira kalau orang membutuhkan income yang bisa ibu konversi? Bisa ngajarin apa untuk orang yang bisa dapat? Nanti masuknya ke kelas dasar. Ini teman-teman. Nanti ini kan semua prospek ini akan masuk ke kelas dasar. Ini saya kasih secara menyeluruh. Agak berat memang ya. Mohon maaf teman-teman. Saya tidak bisa menyimpulkan ini karena memang ini di sini. Trikinya di sini, sulitnya di sini. Tidak bisa disimpulkan lagi memang ini. Tapi kalau teman-teman bisa menyelesaikan ini, selesai masalah prospek ini. Sudah. Nah, kita kembali ke sini ya. Ayo kita kembali. Kita ke sini, sales funnel. Ya. Di sini kan traffic. Masalahnya teman-teman yang di traffic nih. Ya. Untuk mendapatkan prospek, nanti mereka akan dikonversi menjadi prospek yang masuk ke grup. Nah di grup itu nanti ada yang Pak Andi BLS, yang Pak Eko Money Affiliate, gitu. Ya Money Pro Affiliate, yang Pak Hozien apa BMR, yang saya Alef Belek, yang Pak Hadi apa, itu ya. Di sini ya konversinya kan. Dan itu semuanya menawarkan apa? Penghasilan kan ya? Penghasilan tambahan kan ya? Nah sebenarnya begini teman-teman. Teman-teman nggak harus expert untuk hal ini. Jadi teman-teman melakukan promosi aja. Tapi teman-teman harus tahu ini. Harus pain point dari audiensnya. Contoh, alih-alih teman-teman fokus sama semua karyawan, tapi fokus aja karyawan, dia juga ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu pekerja, tapi pengen dapat duit. Coba yang untuk ibu-ibu saja, ini saya punya downline. Downline saya akunnya cerita ibu. Coba cerita ibu kerja. Coba baca apa? Buka di Instagram ibu-ibu aja. Cerita ibu kerja. Udah buka? Cerita ibu kerja. Cerita ibu kerja. Nah itu dia marketnya ibu-ibu yang juga bekerja. Untuk apa? Punya kesadaran, ya kesadaran dalam setiap harinya bisa apa mindfulness, kemudian juga dapat income. Udah dilihat cerita ibu kerja. Nah, coba perhatikan itu. Yang ibu-ibu juga bekerja, coba perhatikan masuk nggak ke apa pain point ibu. Untuk bapak-bapak ya, bapak-bapak yang usia mau pensiunan, siapa aja? Nah, coba sekarang buka Bambang Suharno.
Untuk teman-teman Gen Z yang masih muda, siapa aja? Ayo buka Saiful Islam. Hah? Oh, muda tak berulang. Yang muda ya, muda tak berulang, yang Gen Z. Terus yang seusia saya, perhatikan punya saya ya. Yang ibu-ibu tadi cerita ibu kerja, ya. Yang bapak-bapak seusia saya 35, 45, nah itu punya saya ya, cek. Kemudian untuk Gen Z yang muda itu muda tak berulang, ya. Terus yang mau pensiunan itu Bambang Soeharno, Bambang, bukan Bambang ya, Bambang Soeharno. Dia fokus sama 50 tahun ke atas. Nah, sambil lalu teman-teman kerjakan tugasnya. Yuk. Gak usah belajar. Masuk yang lain. Ayo yang bingung siapa nih? Tanya ke Pak Saroni, PRI. Mas Sule, bingung. Bingung sendiri. Ini satu, SMK apa dosen? Beda masalahnya. Enggak, masalahnya yang ingin saya berikan itu karena dari beliau banyak yang saya fokus Sakit. kebanyakan sekarang banyak tuh kalau yang sakit dulu banyak. Oh, berarti bukan pekerjaannya, tapi usianya kalau sakit itu. Dan gendernya. Perempuan atau laki-laki. Perempuan aja, usia berapa? Oke. Atau kalau dia bekerja ya udah, oh dia usianya mungkin 45 ya, 45-50 ya, atau 45-55. Dia ibu-ibu juga, ibu rumah tangga juga, tapi ibu dia sambil bekerja. Iya, bekerja sih. Nah, pain point-nya apa tuh? Masalahnya mereka sakit, Iya. sakitnya stroke. Ada stroke, ya, ada yang jantung, ada yang BM. Oh, degeneratif. Iya, penyakit degeneratif lah ya. Oh, gitu aja ya. Nah, berarti bukan penawaran bisnis ya? Penawarannya produk ini kan ya? Ya, mungkin arahnya ke situ. Iya. Ini bagus ini. Jadi ibu ini mau menawarkan langsung produk. Ya, tadi kan bilang kalau audiensnya ada ibu-ibu SMK, dosen. Saya bilang pilih salah satu SMK atau dosen. Tidak bisa dua-duanya campur karena jenjangnya berbeda. Nah, ternyata beliau ini mau sampaikan bahwa banyak penyakit di sana. Degeneratif ya, khusus sama degeneratif. Berarti bukan pekerjaannya, tapi usianya. 45 ke 55, kemudian gendernya perempuan, dan dia juga sekaligus bekerja. Nah, pain point-nya kan sakit, gak enak tuh, gak maksimal tuh. Ya, gak apa pain point-nya. Yang pertama, kira-kira apa? Pain point-nya orang sakit stroke gitu. Degeneratif. Diabetes kan? Iya, diabetes. Gak apa pain point-nya. Masalahnya dia, hubungkan dengan masalahnya dia bekerja, enak nggak? Iya, enggak. Nah, gak enaknya itu seperti apa? Kenapa? Muncul apa? Waktu bekerja mungkin. Waktu kerja lemas, kalau yang diabetes itu lemas. Nah, coba sekarang cek kontennya Bambang Soeharno. Nah, itu sama mirip sudah. Nah, Pak Bambang Soeharno ini dosen saya, dia buat namanya grup sebaran. Dia fokus sama kesehatan memang. Jadi dia fokus sama 50 tahun ke atas, dia penyakit-penyakit degeneratif. Tapi mereka nggak paham ya, audiens kita nggak paham degeneratif itu apa. Jadi teman-teman harus menyimpulkan kalimat.
Coba cek yang mau kesehatan, cek kontennya Pak Bambang Suharno, dia fokus sama kesehatan 50 tahun ke atas. Bambang Suharno, ketemu udah ya? Jewer saja. Walah kalau saya jewer itu. Ayo pergi tuh. Ayo jadi. Sampai di tahap yang paling sulit nih teman-teman, menentukan audiens. Kira-kira kita bisa konten nggak ya? Praktek sampai praktek konten tuh. Kontennya. Ini kan dulu. Gimana konten? Ini belum selesai. Saya melihat wajah-wajah menyerah. Saya melihat wajah-wajah menyerah. Siapa Islam? Siapa Islam? Saya nggak mau melihat wajah-wajah menyerah. Nah ini kawan-kawan, cuma tulisan konten ini menyerah. Ayo pikirkan. Yang nggak paham tanya, acung tangannya, tanya. Oke, sebentar ya. Apa tuh? Jangan dipahami. Nah, value-nya apa kira-kira? Yang ibu punya. Nah, kebanyakan yang gini, saya mau mengajarkan income tambahan untuk RK, tapi saya tidak punya skill, tidak punya expert. Tapi teman-teman punya komunitas. Ya, dengarkan. Teman-teman, saya tidak punya value untuk menyelesaikan set income untuk ibu rumah tangga. Tapi teman-teman punya komunitas. Ada BLS, ada MR, ada ini. Tawarin komunitasnya. Jadi bukan sebagai expert teman-teman bicara, tapi saya berada di komunitas ini. Tapi untuk menarik itu, teman-teman kontenin audience goal sama pain point. Baik teman-teman, yang tugasnya selesai dengan cepat, ya paling cepat dan betul, nanti akan masing-masing dapat, saya beri 4 orang. Ini hadiah dari panitia. Bayosi 2-nya Mister. Ayo. Sebentar, tadi ya, itu bentar ya. Ibu dulu. Sini nih. Ayo ini. Apa sampai ininya? Mana tadi ininya? Tugasnya? Yang ini ya? Yang ini. Kerjakan ini satu-satu. Small scale marketnya siapa? Seluruh lead ya. Saya melihat wajah-wajah menyerah di sini. Menyerah tadi. Jangan ke sini dulu, jangan ke sabun mandi dulu. Nah, sabun mandi nanti. Siapa small scale marketnya? Siapa audiensnya? Siapa yang mau dituju? Sampai kerjanya apa? Siapa yang mau dituju? Kira-kira.
Ini Bapak mau fokus dua hal, satu mandiri sama produk MW sama kejadian finansial. Gak bisa ini. Jadi satu akun harus satu list. Fokus sama mau kejadian finansial, apa mau sabun, apa produk MW. Kalau produk MW tadi Pak Bambang itu dia fokus memang untuk masuk ke produk MW, tapi kalau tidak. Kalau mau kecerdasan finansial, set income, ibu-ibu cerita ibu kerja itu, nah itu dia nawarin ini. Atau Mas Saiful muda tak berulang, itu dia ngajarin set income. Kalau Gen Z bilangnya set hustle. Jadi kan bisa ambil aja satu aja kecerdasan finansial. Ya, tentukan berarti UMR kan, di bawah UMR, orang-orang di bawah UMR ini siapa aja? Itu didefinisikan sampai tinggal di mana? Enggak, maksudnya BLH. Jadi orang-orang yang UMR itu kerjanya apa aja kira-kira? Iya, oke. Berarti fokus sama orang-orang di bawah UMR itu. Penawarannya jangan ditetapkan. Ya. Jangan tinggi-tinggi. Bentar ya. Oh, berarti fokusnya audiensnya haji umroh. Kontennya berarti coba cek jemaah umroh yang mau umroh. Masuk. Saya kasih hadiah ini ya. Ini teman-teman. Ini bahasa namanya Ovi ya. Kita panggil Ovi aja. Nih, Ovi ini, dengerin teman-teman, Ovi ini dia punya ide ya untuk orang-orang yang mau pergi umroh. Ya, dia kan butuh bimbingan, tapi kadang-kadang kan bimbingannya hilang gitu ya. Nah, dia bikin digital produk untuk orang-orang yang umroh. Nah, karena ada gaps di situ. Udah masuk nih, ya, udah masuk value-nya masuk. Nah, sekarang permasalahannya adalah untuk menarik orang-orang umroh dengan problem yang seperti itu, kira-kira banyak nggak jumlahnya? Lumayan. Nah, sekarang kedua, saya tanya. Yang kedua, kira-kira audiensnya kamu itu ada nggak di Instagram? Oke, enggak, maksudku begini, itu kan akses kamu ya, tapi untuk mendatangkan audiens ini kira-kira ada nggak itu orang? Kira-kira orang-orang usia berapa tuh yang lupa dirinya kayak umroh? Serius? Enggak, maksud saya yang lupa umroh orang tua ya, mereka ada di Instagram. Oke, berarti kamu fokus sama usia 35-45 atau 25-35 yang pengen umroh. Berarti kira-kira orang-orang usia 35-45 itu yang bisa umroh, mereka pekerjaannya apa? Middle up ya, mungkin dia kerja di startup ya. Berarti kamu tahu nggak kira-kira kontennya apa sebenarnya? Nih, saya kasih gambaran. Kenapa? Karena konten Ovi ini bagus banget. Pilihan pikirannya Ovi ini bagus banget. Cuma dia ada ide, tapi dia mau merangkai dari awal sampai akhir tidak ketemu. Karena ketika aku tanya, mental semua ya kan? Berarti gini, kamu bikin
konten tentang umroh, tapi yang fokus ke orang-orang usia muda. Jadi bukan hanya umroh, tapi pengalaman yang dibangun. Kontennya konten pengalaman, konten tentang apa? Ini apa? Eskalator di Madinah dan yang seperti itu. Tapi nanti kamu konversi ke grup, baru akan dikonversi lagi pemilihan digital. Jadi apa? Trafficnya itu dibangun tahapannya 1, 2, 3. Baru ketiga kamu bisa closing untuk penjualan produk digital. Karena kenapa? Karena kontennya umum, audiensnya sempit banget. Paham nggak? Enggak. Enggak, kamu paham nggak? Kalau yang lain nggak paham, nggak apa-apa. Kamu paham nggak? Gimana gambarnya? Iya, jadi kamu kumpulin followers itu yang umum, nggak masalah. Tapi akan dikonversi mungkin 20%-nya masuk ke orang ke grup. Iya, grup untuk ini persiapan umroh, atau kamu sebelum jualan itu juga jualan produk umroh, edukasi umroh, atau kamu buat nih grup traveler, nggak pakai traveler itu apa namanya? Backpacker. Ayo, kamu buat aja dulu backpacker. Nah, nanti cari ke orang yang sudah bisa backpacker, kerja sama dia, kolaborasi gitu. Kamu narik dari konten. Banyak orang yang pengen backpacker. Iya kan? Kalau kamu narik usia 25, 35 yang mau naik travel itu jarang sekali. Kalau enggak dia bisa dibiayain sama orang tuanya. Tapi kalau orang 25-35 dia diajak ke backpacker itu banyak. Saya kasih simulasi karena saya juga pernah garap itu. Kalau usia 25-35 ke backpacker itu bulan Ramadan di Madinah, bulan Ramadan umroh 1 bulan itu bisa habis cuma sekitar 20 jutaan 1 bulan. Tapi kalau naik travel itu 45-50 juta. Jadi kan kamu mau masuk ke audiens itu udah tertolak karena duitnya nggak ada mereka. Paham maksudnya? Ya paham ya. Siapa lagi? Tahan itu dulu. Pak, Fagen menyerah? Enggak menyerah ya. Baru datang. Tahu ya? Ya. Bingung ya, sampai bingung. Kerjain. Kerjain. Karyawan dan pegawai itu terlalu luas. Karyawan pegawainya seperti apa? Yang kira-kira nggak cukup gajinya. Iya, apa kira-kira? Kayak saya karyawan bank, saya nggak nawarin cuma sertifikat, tapi nawarin hidup yang seimbang. Karena mereka secara gaji cukup gede. Karyawan PNS, fokus sama PNS ya. PNS kira-kira masalahnya, Pak, kalau sampai nggak usah tanya, nanti kita diskusi lain. Mau ambil yang mana? Penghasilan. Berarti kalau daya beli
tapi dia punya masalah insecure. Nih, saya kasih tahu, saya kasih tahu. Kalau kita pengen audiens kita mampu beli Nutrilite, jadi masuknya ambil di middle up, ya middle up. Dia masalahnya bukan gaji, bukan dia. Masalahnya dia bukan gaji. Masalahnya dia itu insecure biasanya. Insecure dengan apa namanya kehidupannya. Yang kedua masalahnya dia nggak work life balance. Biasanya begitu. Nah dia mampu tuh secara ekonomi bayar untuk beli Nutrilite. Tapi kalau teman-teman ngambil orang yang punya masalah duit, itu nggak masalah juga, tapi dia akan mampu kok. Tapi ya 200-300 gitu. Mampu. Paham ya? Saya memang ini apa? Saya agak khawatir nih Pak, waktu mau jelasin ini. Karena 250 orang, ya, itu Pak ya? 250 orang, banyak sekali. Terus bahas tentang detail ini. Jadi Bapak dan Ibu begini, saya kasih tahu. Siapa kita? Saya kasih tahu. Ini harus saya masukin pikiran lagi nih. Ayo teman-teman lihat sini. Siapa kita? Teman-teman, saya belajar 8 bulan. Ya? Saya kasih tahu teman-teman, saya belajar 8 bulan. Baru tahu. Teman-teman baru belajar sekarang kan? Iya. Jadi nggak masalah nggak tahu. Ya? Itu yang harus dipegang. Jadi nggak masalah nggak tahu. Jangan begini loh. Siapa kita diamond tapi? Ayo. Saya bilang apa tadi? Pikiran, perasaan, sama spiritualitas. Cara kita nanggepin fakta nggak tahu ini loh yang penting. Masa cuma nggak tahu? Itu nggak terjadi. Kalau saya bilang diamond macam apa yang seperti ini? Nggak ada diamond yang seperti ini, kawan. Ayo kerjain lagi. Udah tak kasih semangat di sana. Saya minta bantuannya Mas Sekul, Mas Supri, Mas Teddy. Ayo keliling juga dong. Kalian udah tak ajarin loh, udah tahu. Kita tanya itu. Ya, dia jago dia. Ya Allah. Kita tanya ke 3 orang itu loh. Teman-teman. Tanya ke 3 orang, dia jago udah. Apa? Small scale market anak usia atau orang bekerja keras mahasiswa aktif yang khawatir bau badan. Orang bekerja keras terus mahasiswa aktif bau badan, ini salah satu yang mana? Dipakai 6 bulan, 8 bulan. Lihat tuh. Lihat semuanya habis. Ganti. Putri lihat, gak terima. Ganti. Putri lihat. Ganti deh karena Fauzin itu gimana? Fauzin, pupuk gimana Fauzin? Mau bahas pupuk dia? Gak usah konten ya? Gak usah konten kalau pupuk, karena petani
nggak nyetrol ya? Hah? Nggak usah. Mana ya Pak? Enggak ya? Untuk orang itu enggak. Ganti deh, ganti. Kamu Gensi, jadi Gensi aja. Itu ya, ganti ya. Gensi. Berulang tuh, cek. Ya. Hah? Kamu nge-gym? Kamu nge-gym? PT nggak kamu? PT nggak? Personal trainer nggak? Saya berpikir, maksudnya kira-kira mana ya? Beauty. Saya punya salon. Saya punya salon, fokus sama facial dan spa. Memang konten ini. Coba cek Saliha. Saliha, SH. Jadi teman-teman yang ibu-ibu yang ada tujuannya ke beauty, coba cek konten Saliha, SH A Liha. Saliha itu punya saya tuh. Instagram ya? Instagram ya? Saliha. Saliha tradisional spa. Saliha tradisional spa. Cek dulu ya. Kamu udah tadi? Taruh ya? Ya. Oke, sudah ini. Yang sudah selesai taruh di sini nih. Taruh sini, yang sudah selesai. Nanti saat ini 4. Ini taruh sini. Yang sudah selesai. Gofi taruh sini, Gofi. Taruh sini. Kasih nama, kasih nama. Ya, sudah selesai taruh sana. Taruh sana. Udah? Oh belum. Yang sudah selesai taruh depan ya. Cek. Siapa orang yang butuh motivasi? Siapa? Yang butuh motivasi itu siapa? Apa bagusnya menurut ibu? Coba tulis usia dulu. Ya, berapa usia ibu? Cari 10 tahun, cari 10 tahun, 25, 35, 35, 45, 45, berarti itu orang milenial kayak saya. Telur ya? Oh gitu. Iya, motivasi kalau audiennya spesifik nanti pas. Contoh, kalau motivasinya tidak perlu keluar lahir dari keluarga miskin, kamu juga bisa kaya. Berarti dia anak-anak 25, 35. Atau bisa turun lagi 18, 25. 35, 45 berarti motivasinya adalah semangat kerja, semangat jadi orang tua yang baik, ya kan? Semangat jadi ayah yang baik. Ada tuh fokus tuh, kayak siapa? Nah, Mas Tio kayak saya, tim saya namanya Mas Tio. Dia fokus sama suami ya, motivasi suami. Fokus. Kalau istri, motivasi istri ya, istri aja. Jadi jangan semuanya. Iya, fokus ibu apa dulu? Gendernya apa ibu-ibu berarti? Ibu-ibu. Ya, ibu online itu apa dia? Pekerjaannya apa dia? Ibu rumah tangga. Oke, berarti ibu-ibu, anak ibu-ibu rumah tangga usianya 35, 45. Kira-kira anaknya usia berapa?
Ibu usia berapa? 45. Berarti ibu menikah usianya 20 ya? 19. Jadi menikah ini. Oke, berarti kira-kira kalau motivasi berarti kan motivasi apa? Anaknya kuliah di mana? Anaknya bisa. Iya, anaknya udah kerja kan. Berarti motivasinya apa kalau anaknya udah kerja? Gak masuk nikah, gak masuk masih itu. Ibu itu gak ada itu masih nikah. Iya apa kira-kira? Motivasi tentang apa? Ibu kalau dimotivasi paling sering dimotivasi apa? Ya udah sama itu. Tentang keluarga yang bahagia, tentang kesehatan. Jadi ada namanya nanti konten pilar. Banyak nih teman-teman. Udah selesai. Sudah bisa Pak? Ya bisa. Iya, Bapak jadi konten tentang kesehatan usia 50 tahun ini bisa sehat. Ya, kontennya itu tentang penyakit-penyakit lah. Usia 50 tentang penyakit ini. Coba Bapak cek Bambang Suhardi. Jangan. Jadi yang umum aja di konten itu nanti baru dimasukkan. Habis kawan-kawan. Situ. Dikumpulkan ya. Oke. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan tugasnya dikumpulkan di sini ya. Oke. Nanti saya cek ya. Saya cek waktu istirahat saya cek. Saya kasih kesimpulannya dulu ya. Masya Allah, cukup waktunya kawan-kawan. Teman-teman, hadap sini. Halo. Hai. Halo, hai. Saya pernah jadi guru TK. Jadi anak-anak TK semua. Kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya. Coba perhatikan sini. Kita tidak sampai ke konten ya akhirnya. Jadi ada strategi konten, ada hook. Saya gak sempat membahas ini ya. Karena teknis banget. Ya. Hah? Emang ngerti orang begini-begini doang? Kalau gak dijelasin? Ya, teman-teman. Ini sales funnel tadi ya. Saya jelasin dikit-dikit. Halo. Lihat sini. Lepaskan semua yang ada dulu. Lepaskan. Rehat sebentar. Yuk rehat sebentar. Lepaskan dulu. Pulpennya lepasin. Kekhawatirannya dilepasin, gitu ya. Yuk tarik nafas. Hembuskan ke diri sendiri, jangan ke temannya. Ya. Tarik nafas lagi. Lepaskan. Satu lagi ya, tarik nafas lagi. Lepaskan. Oke, tenang aja, tenang. Teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, saya belajar 8 bulan. Teman-teman baru belajar sekarang. Ya. Jadi cuma saya mau ngasih tahu loh bahwa bisnis ini juga butuh mikir gitu. Diamond. Suruh mikir gak Pak? Ya. Terakhir ini saya jelasin ini dulu ya. Jadi nanti itu tadi keilmuan traffic, keilmuan sosial media. Nanti
menggunakan WhatsApp marketing udah teman-teman udah paham sudah, ya kan? WhatsApp marketing gampang kan? Permasalahannya kan prospeknya nggak ada, betul kan? Jadi keilmuan yang tadi itu coba dipikir-pikir, cari pikir-pikir, ya. Oke? Kalau konversi ini sudah tahu, teman-teman sudah punya BLS, BSM, BMR, apa? Mitra Tukar apa? Bukan ya? MU apa lagi? Enggak ya? Nah, teman-teman sudah punya DE, kalau di saya DE, BLM kalau di saya. Nah, nanti baru dikonversi dengan sesuai dengan paradigmanya masing-masing untuk jadi MW bisnis orang itu bagaimana? Itu di platform masing-masing sudah punya masing-masing. Nggak usah noleh kemana-mana, nggak usah. Oh, platform saya ini kurang ini, nggak usah, itu salah Anda. Salah Anda itu, kenapa nggak diselesaikan masalahnya? Berhenti menyalahkan orang lain, oke? Hei, berhenti menyalahkan orang lain. Saya kasih tahu, kalau hidupmu banyak masalah, berarti kamu banyak salahnya. Tuh, kalau hidupmu banyak masalahnya, itu kamu banyak masalah. Atau kalau bisnismu banyak masalahnya, berarti kamu bermasalah. Udah gitu aja, nggak usah dari Pak Husin. Oh, Pak Husin nih, nggak benar sama Pak Sigit, nggak akur. Enggak, sorry. Bukan itu. Jangan disalahkan itu, ya, ya oke. Jangan menyalahkan orang lain. Termasuk belajar ini, jangan menyalahkan orang lain. Ya, oke. Yang terakhir, pakai nanti AIDA marketing. Sosial media itu adalah game of attention. Kalau kita bisa narik attention, maka kita menang. Jadi attention ini ada di mana? Ada di audience centric tadi itu loh, yang sulit kata teman-teman. Yang baru belajar barusan tersulit, saya udah dapat di bulan yang lalu. Di situ masalahnya, ya. Kemudian interest, minat, ini desire, action itu teman-teman bisa digarap dengan WhatsApp marketing. Teman-teman udah jago itu, ya. Oke, di situ ya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Dainu mau mikir nggak? Dainu mau mikir nggak? Jangan Pak Husin terus disuruh mikir. Oh, Husin terus disuruh mikir. Pak Husin tuh nggak mikir. Coba dia suruh mikirin teman-teman. Urus dia. Nggak perlu NFP ya. Baca. Teman-teman, gini, saya kasih tahu. Tadi teman-teman kesulitan buat audience centric. Nanti teman-teman kesulitan lagi. Ayo selesaikan itu biar nggak sulit selamanya. Ya? Oke, terakhir saya punya buku. Saya promosi Pak ya. Saya punya buku. Saya cuma bawa 12 pasang. Buku saya 12 pasang. Kalau nggak 13 pasang. Harganya biasanya 260, 270. Saya hargai 200.000. Dapat 2. Nanti saya bantu menemukan masalah itu ya.